Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi, persembahan DRTC Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Teman, kalau kita ngomongin tentang pajak penghasilan, sebenarnya penghasilan di sini itu yang dikenai pajak bukan hanya penghasilan dalam bentuk uang loh, tapi juga penghasilan dalam bentuk kenikmatan atau natura. Atau mungkin lebih familiar kita kenal dengan sebutan benefit in kind gitu ya. Misalnya, saya dapat rumah dinas, atau saya dapat laptop, atau saya dapat kendaraan dinas gitu dari perusahaan. Nah, ternyata itu juga dikenai pajak loh. Tapi ada juga nih yang dikecualikan. Dan gimana sih sebenarnya cara penghitungan dan ketentuannya seperti apa? Untuk bahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah menghadirkan profesional DDTC yang luar biasa, yaitu Kak Anissa Nur Pratiwi. Selamat datang Kak Anissa di Bincang Akademi. Terima kasih Hafiz. Nih rasanya senang banget nih bisa kehadiran Kak Anissa di sini. Waduh, sama-sama. Senang juga bisa diundang di DDTC Academy. Iya, nih kita langsung bahas nih tentang natura dan kenikmatan gitu ya Kak. Atau mungkin lebih familiar benefit in kind gitu ya. Kalau kita kilas balik kembali, ya sebenarnya kenapa sih natura dan kenikmatan itu harus dikenai pajak penghasilan gitu ya? Kan itu bukan dalam bentuk uang gitu ya. Itu hanya ya bisa barang, bisa kenikmatan gitu, fasilitas. Kok harus dikenai pajak juga gitu Kak? Jadi untuk natura kenikmatan ini kan menjadi objek pajak melalui Undang-Undang HPP ya. Kemudian ada ketentuan selanjutnya di PP 55 dan baru rilis di tahun 2023 ini, yaitu PMK 66 2023. Nah, di situ disebutkan sebenarnya untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya latar belakang ataupun maksud esensi dari natura kenapa menjadi objek pajak, itu disebutkan bahwa memang dibutuhkan kepastian hukum dan juga keadilan dalam pengenaan pajak. Maka untuk menghindari adanya pengerusan pajak antara WP Badan dan juga WPOP, itu diaturlah bahwa natura dan kenikmatan ini menjadi objek pajak seperti itu. Oke, jadi sebenarnya di sini latar belakang itu ada 2 poin utama gitu ya Kak. Yang pertama itu agar tercipta keadilan gitu ya. Kalau dipikir-pikir ya sebenarnya make sense ya Kak, karena kalau misalnya nih saya dapat fasilitas, sekarang sih belum ya, tapi kalau misalnya gitu ya, saya dapat fasilitas mobil dinas gitu ya dari perusahaan. Nah, jadi seharusnya saya itu ngeluarin duit gitu ya buat mungkin cicil mobil atau sewa mobil, itu jadi ngeluarin duit gitu. Jadi kalau dibilang itu penghasilan ya bisa juga gitu ya. Jadi biar adil gitu akhirnya dikenakan juga gitu. Atau dan juga poin yang kedua itu adalah menghindari atau mencegah penghindaran pajak gitu ya. Ya kalau kita lihat itu juga cukup fair ya, karena yang namanya mungkin eksekutif perusahaan gitu ya, nganggep kalau ini fasilitas-fasilitas tersebut itu mereka maksudnya kalau mereka itu hanya menerima penghasilan berupa uang gitu, mungkin jumlahnya akan besar gitu ya. Nah, ketika mereka itu mendapatkan fasilitas apartemen gitu atau kemudian ada mobil dinas, pokoknya fasilitas macam-macam tadi atas nama natura, itu di perusahaannya bisa jadi bisa jadi pengurang, dan di dia itu bisa menghindari pajak secara keseluruhan gitu ya, mengurangi jumlah pajak keseluruhan yang harus dibayar. Nah, itu biar terhindar ini akhirnya dikenakan pajak juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita berlandaskan dengan asumsi tadi, kan jadi sebenarnya yang ditargetkan itu adalah eksekutif gitu ya Pak. Nah, kalau memang begitu, jangan sampai berarti kita nih, maksudnya pegawai yang biasa-biasa aja, itu dapat fasilitas yang beneran dibutuhkan gitu untuk pekerjaan, tapi malah jadi dikenai pajak juga nih Kak. Nah, jadi kalau sesuai dengan ketentuan ini, sebenarnya apa aja sih barang-barang atau fasilitas-fasilitas yang dikecualikan nih Kak dari pengenaan pajak penghasilan? Ya, untuk pengecualian ini juga akhirnya diatur ya, karena kan sebelum PMK 66 ini rilis ada PMP 55, dan semua orang tuh pasti bertanya-tanya sebenarnya ada nggak sih batasan atau pengecualian ya dari natura kenikmatan ini menjadi objek pajak. Nah, di PMK 66 ini akhirnya jelas nih, jadi ada 5 ya batasannya. Yang pertama memang makanan minuman yang
diberikan untuk seluruh pegawai. Jadi mungkin memang seperti contoh kalau dari kantor gitu ya, dari pemberi kerja membuat acara, kemudian menyediakan makanan dan minuman, ataupun juga biasanya pemberi kerja dalam posisi pabrik gitu ya, biasanya ada makan bersama setiap hari gitu ya untuk makan siang. Nah itu dikecualikan. Jadi catatannya gitu ya untuk seluruh pegawai gitu ya. Kalau misalkan diserahkan kepada seluruh pegawai, maka itu bukan termasuk dalam perhitungan objek pajak penghasilan seperti itu. Kemudian ada juga bingkisan terkait dengan keagamaan. Ada bingkisan untuk keagamaan Idul Fitri, misalkan kita mendapatkan bingkisan dari kantor gitu ya. Nah, kemudian selain yang beragama Muslim mungkin juga Natal dan juga lainnya, itu pada intinya seluruh pegawai mendapatkan, maka itu juga bukan objek pajak penghasilan. Kemudian lalu gimana kalau misalkan makan dinas luar gitu ya. Nah itu kan tidak termasuk seluruh pegawai ya, karena mungkin nggak seluruh pegawai juga melakukan dinas luar. Nah itu bisa dibiayakan tapi ada batasan nominal, yaitu senilai 2 juta. Seperti itu. Kemudian misalkan juga ada bingkisan yang tidak diserahkan kepada pegawai dalam rangka keagamaan nih. Mungkin bingkisan ada hari ulang tahun kantor gitu ya, mungkin dikasih bingkisan masing-masing gitu. Nah itu juga bisa gitu ya dikecualikan, tapi dengan batasan juga seperti itu, dengan batasan nominal. Selanjutnya ada natura atau kenikmatan yang disediakan untuk daerah tertentu, seperti contoh tempat tinggal, kemudian ada fasilitas kesehatan ya, kemudian juga fasilitas olahraga juga. Tapi untuk olahraga memang ada pengecualian seperti golf, kemudian otomotif. Nah itu tidak bisa. Selanjutnya juga ada natura kenikmatan yang disediakan untuk penunjang pekerjaan. Jadi misalkan untuk pekerjaan yang membutuhkan safety yang tinggi gitu ya, perlengkapan misalkan dari helm, kemudian perlengkapan bajunya, nah itu juga dikecualikan. Kemudian ada juga natura kenikmatan yang memang ada batasan tertentunya ya, nah itu juga dijelaskan dalam lampiran PMK 66 2023. Dan juga yang terakhir, natura kenikmatan yang disediakan ataupun bersumber dari APBN, APBD atau APB desa. Oke, jadi itu ya Kak, ketentuan terkait dengan apa-apa saja yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dari natura dan kenikmatan itu. Jadi ada makanan dengan ketentuan yang tadi, kemudian ada natura dan kenikmatan yang diberikan di daerah tertentu ya, dengan syarat ya kita harus lihat dulu nih apakah beneran tuh daerahnya tuh adalah daerah tertentu gitu. Dan juga kalau kita lihat memang ketentuannya wajib pajak tuh bisa mengajukan gitu ya daerahnya itu termasuk ke daerah tertentu gitu ya. Nah terus ada juga yang kemudian olahraga seperti natura dan kenikmatan yang diperoleh dari APBD, APBDes dan juga APBN gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau terkait dengan misalnya nih kita sudah lihat pengecualiannya, ternyata natura dan kenikmatan itu nggak termasuk pengecualian nih, atau mungkin masuk ke daftar pengecualian tadi tapi yang ada batasannya itu. Nah, kalau misalnya kita itu dapat penghasilan dalam bentuk uang gitu ya, kan itu menilainya mudah ya Kak. Nah, kalau misalnya dalam bentuk natura dan kenikmatan ini sebenarnya kan ada kesulitan dalam hal penilaian dan penghitungan. Karena ini kan bukan nominalnya pasti gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih Kak cara kita itu bisa menghitung dan menilai natura dan kenikmatan untuk penghitungan objek pajak ini? Jadi memang dasar penilaiannya itu adalah biaya yang berapa sih harus dikeluarkan gitu ya. Tadi kan ada nilai pasar, kemudian ada berapa harga pokok penjualan dari barang tersebut. Nah untuk kenikmatan itu merupakan biaya yang setiap bulan dikeluarkan. Jadi misalkan sewa gitu ya, ada fasilitas diberikan sewa mobil ataupun sewa rumah gitu. Fasilitas tersebut berapa nih setiap bulannya. Nah itulah yang menjadi dasar perhitungan penilaiannya. Oke, jadi memang acuannya itu ada beberapa item tadi ya, bisa dari harga pasar, HPP, atau ya memang jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai pemberian natura atau kenikmatan tersebut gitu ya Kak. Oke, jadi kalau kita kaji kembali ya, sebenarnya kalau dari sisi penerima penghasilan itu kan sudah menjadi objek pajak penghasilan nih, natura dan kenikmatan itu. Jadi dia tuh adalah penambah penghasilan gitu ya, untuk yang menambah penghasilan kena pajak. Nah kalau dari sisi memberi kerja katanya itu bisa menjadi deductible expense ya Kak. Nah itu ketentuannya seperti apa sih Kak?
Iya betul Rafif, jadi memang untuk natura kenikmatan yang tadi sudah diberikan pemberi kerja ke penerima kerja, itu bisa menjadi deductible expense dengan syarat memenuhi persyaratan 3M. Jadi untuk menagih ataupun mendapatkan ataupun melihara penghasilan seperti itu. Oke, jadi memang kita harus lihat dulu ya untuk apakah natura kenikmatan ini bisa dibiayakan, yaitu kita lihat apakah diberikan dalam rangka 3M tadi gitu ya Kak. Nah, kemudian ini sebenarnya kalau kita lihat lagi ya PMK 66 tahun 2023 ini sebenarnya mulai berlaku itu kapan sih Kak? Apakah dulu sejak HPP itu berlaku atau ya mulai Juli ini Kak? Nah, PMK 66 2003 ini kan memang dirilis di 1 Juli 2023 ya. Sedangkan memang natura kenikmatan menjadi objek pajak itu udah diundangkan di Undang-Undang HPP nih di akhir tahun 2021. Lalu pasti pertanyaannya gimana ya untuk natura kenikmatan yang diterima dari Januari sampai Desember di 2022 gitu kan. Jadi untuk Januari sampai Desember 2022 itu natura kenikmatan yang diterima masih dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin karena ini Juli 2023 baru dirilis, baru diundangkan gitu ya. Bagaimana nih Januari sampai Juninya untuk 2023 atas natura kenikmatan yang diterima. Dan untuk Januari sampai Juni itu yang pemberi natura kenikmatan masih dibebaskan dari kewajiban untuk pemotongan ya. Jadi yang diberikan kewajiban itu adalah dari penerimanya. Jadi penerima di Januari sampai Juni itu harus melaporkan nih di SPT tahunannya seperti itu. Oke, jadi kalau kita simpulkan memang kewajiban memotong ini baru diberikan itu pada mulai 1 Juli ini ya Kak. Tapi kewajiban untuk membayar atas PPh atas natura kenikmatan itu sudah dari Januari kemarin ya Kak. Cuman kita hitung sendiri gitu ya. Oke, nah kemudian untuk tahun 2022 itu kita nggak usah pikirin banget karena itu udah dikecualikan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa atas insight-nya yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah nonton sampai akhir ya. Nah buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut terkait gimana sih pengaruh dari adanya PMK 66 ini terkait dengan pelaporan SPT tahun 2023 dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap pajak perusahaan, langsung saja ikut training kita di DDTC Academy. Kita punya practical course yang membahas khusus terkait hal ini pada tanggal 30 Agustus tahun 2023. Daftarkan diri Anda segera di academy.ddtc.co.id/practical_course. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.